Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jiana Jara Budianti dari kelas 2B. Di sini saya akan mereview pembelajaran yang saya dapat pada hari ini. Pelajaran kali ini bertemakan wudu, tayamum, dan mandi wajib. Yang pertama, di sini ada pengertian wudu. Wudu adalah salah satu cara bersuci yang dilakukan oleh seorang muslim berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wudu merupakan sarana mendekatkan diri kepada Allah karena Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Adapun menurut istilah syar'i adalah aktivitas khusus yang diawali dengan niat wudu. Yang pertama, niat. Niat apa sih arti niat? Yaitu bermaksud kepada sesuatu sambil mengerjakannya. Yang kedua, membasuh muka dari ujung dahi ke ujung dagu, membasuh kedua tangan sampai ke siku, mengusap kepala, membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Tertib yang terakhir tidak bersambung. Maksud tidak bersambung itu bisa kita sandingkan dengan seperti syarat wudu. Kalau syarat itu suatu kewajiban yang terus bersambung. Contohnya syarat wudu yang pertama kan muslim atau Islam. Jadi kita harus terus-menerus Islam agar bisa wudu atau membersihkan diri. Nah, adapun syarat wudu yang pertama yaitu Islam, yang kedua tamyiz. Apa sih arti tamyiz? Tamyiz itu dapat membedakan baik dan buruknya suatu pekerjaan. Yang ketiga, bersih dari haid dan nifas. Yang keempat, tidak ada penghalang basuhan air sampai kulit. Yang kelima, bersih dari sesuatu yang dapat mengubah air. Yang keenam, mengetahui rukun wudu. Yang ketujuh, mengetahui sunnah wudu. Yang kedelapan, air suci yang mensucikan. Yang kesembilan, masuk waktu sholat. Dan yang terakhir, berulang-ulang. Nah, apa sih bedanya rukun dan syarat? Nah, seperti yang sudah tadi dijelaskan, yaitu syarat adalah suatu kewajiban yang terus bersambung. Sedangkan rukun suatu kewajiban yang terputus-putus. Maksudnya apa sih? Nah, udah dijelaskan ya yang tadi kenapa terus bersambung. Contohnya Islam seperti yang tadi sudah dijelaskan. Dan yang terakhir mengenai berwudu. Apa aja keutamaan berwudu? Yang pertama, terhindar dari kesusahan. Yang kedua, memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, memperoleh pengampunan dari segala dosa. Dilanjutkan dengan tayamum. Tayamum secara bahasa berasal dari kata al-ghusdu yang artinya menyegaja, menuju sesuatu atau memasukkan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, tayamum adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu yang bersih dengan cara tertentu. Tayamum ini merupakan salah satu dari sekian keringanan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam dengan tujuan memudahkan melaksanakan ajaran agama Islam dalam segala kondisi dan situasi. Fungsi tayamum sendiri yaitu sebagai pengganti wudu atau mandi hadas dalam keadaan tertentu seperti ruksah. Apa sih syarat tayamum? Yang pertama, adanya usul sabab pepergian jauh atau karena sakit ataupun tidak ada air. Yang kedua, sudah masuk waktu sholat. Yang keempat, adanya wuzur atau halangan menggunakan air. Yang kelima, debu yang suci. Bagaimana tata cara tayamum? Yang pertama, mengusapkannya. Yang kedua, mengusap wajah. Yang ketiga, kedua telapak tangan diletakkan di atas debu. Yang keempat, mengusap kedua tangan sampai siku. Yang terakhir, saya akan membahas mandi wajib. Mandi wajib disebut dengan mandi junabah atau bisa disebut juga dengan mandi junub. Mandi junub adalah salah satu cara bersuci dengan mengalirkan seluruh tubuh dengan niat mengangkat atau menghilangkan hadas besar. Seperti yang kita sudah ketahui, penyebab timbulnya hadas kecil itu contohnya seperti kencing, buang air besar, buang angin, dan sebagainya. Nah, sekarang apa sih penyebab timbulnya hadas besar? Yang pertama, keluarnya mani dengan syahwat. Yang kedua, melakukan hubungan seksual atau jima. Yang ketiga, berhenti dari haid atau nifas. Yang keempat, masuk Islam. Yang kelima, meninggal. Bagaimana sih tata cara mandi wajib? Nah, yang pertama diawali dengan niat untuk mandi junub. Yang kedua, mencuci kemaluan. Yang ketiga, mencuci tangan sampai bersih. Yang keempat, membaca bismillah. Yang selanjutnya itu berwudu. Yang keenam, menyiram kepala dengan sebanyak 3 kali dengan cara mengambil air dengan satu telapak tangan, lalu ia siramkan ke sisi kanan kepada kepala. Yang terakhir, mengguyurkan air dari atas kepala sebanyak 3 kali. Cukup sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.